azan dikumandangkan. Jadi azan at-ta'abbudu lillah bil i'lami bi dukhuli waqti shalah bi dzikrin makhsus. Azan itu ibadah. Jadi dengan kita azan itu ibadah. Dengan cara mengumumkan masuknya waktu salat menggunakan zikir-zikir yang khusus. Sedangkan iqamah at-ta'abbudu lillah bil i'lami bil qiyami ila sholati bi dzikrin makhsus, yaitu ibadah kepada Allah dengan memberitahukan akan ditegakkannya salat menggunakan zikir-zikir yang khusus. Ini pengertian azan dan juga pengertian iqamat. Jadi dua ibadah ini hendaknya kita perhatikan. Karena apa? Karena sangat besar pahalanya. Sedangkan mengenai hukum dari azan dan iqamat ini adalah fardu kifayah. Maknanya, bila sudah ada yang melakukannya, tidak wajib bagi yang lainnya. Azan dan iqamat ini diwajibkan untuk sholat 5 waktu dan juga sholat Jumat. Sekedar untuk kita ketahui Bapak Ibu sekalian, di zaman Nabi alaihi salatu wasallam ada 4 orang muadzin yang ditunjuk oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Muadzin yang ada di Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk Bilal bin Rabah dan Amru ibnu Ummi Maktum. Amru ibnu Ummi Maktum. Sedangkan petugas azan di Masjid Quba, masjid yang pertama kali dibangun Rasulullah SAW ketika tiba di Madinah, Sa'ad al-Qarat. Sedangkan muadzin di Makkah, Nabi menunjuk Abu Mahdurah. Kemudian seorang muadzin hendaknya mengeraskan suaranya. Mengapa azan harus mengeraskan suara? Li'annahu la yasma'u mada sautil muadzin jinnun wala insun wala syai'un illa syai'a lahu yaumil qiyamah. Sebab tidak ada baik itu jin, manusia dan apa saja yang mendengar suara muadzin illa syai'a lahu yaumil qiyamah, melainkan ia akan memberi saksi, memberikan persaksian baginya pada yaumil qiyamah. Jadi kalau ada yang mendengar batu atau mendengar pohon atau mendengar air atau mendengar apa saja, segala sesuatu, syai'un di sini umum, bukan hanya jin, bukan hanya manusia, umum, maka akan memberikan persaksian baginya kelak pada yaumil qiyamah, tentunya persaksian yang baik, dan ia akan mendapatkan ampunan sejauh suaranya dan akan membenarkan panggilan muadzin itu siapa apa saja, baik yang basah maupun yang kering. Jadi ketika muadzin mengatakan Allahu Akbar, dibenarkan oleh apapun yang mendengarkan suara tersebut. Kemudian walahu mithlu ajri man shalla ma'ahu, ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang sholat bersama dia. Jadi dengan suara antum, ini bukan jual suaranya. Suara antum dalam azan itu semakin kencang, semakin bagus, kemudian hati orang tertarik untuk ke masjid ikut sholat di situ, antum ikut dapat pahala mereka. Masya Allah. Api-apian azannya. Ya, karena dengan memancing, kan pada mancing loh, manggil, nama manggil itu kalau semakin bagus panggilannya, semakin tertarik orang masuk ke masjid sholat, semakin besar pahalanya. Tapi azannya sakar PDW misalnya, ya, yang penting azan. Tidak ada nilai pahala adalah azan ini jangan dianggap main-main ini. Bahkan azan dengan imam itu lebih mulia mana? Muadzin dengan imam. Dan saya pikir sunnah yang lebih mulia muadzin. Karena muadzin itu mu'taman, orang yang diberi amanah. Tapi kalau imam itu dhamin, nanggung.
Antara yang terima amanah dengan yang nanggung itu lebih besar mana? Itu yang dapat amanah itu. Kalau menunaikan dengan baik akan dapatkan pahala besar. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awwal, thumma lam yajidu illa an yastahimu 'alaina istahamu." Sekiranya orang-orang mengetahui keutamaan yang ada pada azan dan shaf pertama, kemudian mereka tidak ada cara untuk mendapatkannya melainkan harus berundi, pasti mereka mau berundi. Oh, jenengan ngerti keutamaan yang azan dan shaf pertama, mesti berebutan. Pasti berebut, wis. Ini dijamin Rasulullah pasti berebut toh. Kalau ini ada duit 10 juta. Ayo, siapa yang mau di sini? Berebutan nggak? Iya, uang 10 juta. Pasti orang juga berebut. Nah, ini Nabi SAW mengatakan kalau tahu, masalahnya banyak orang yang nggak tahu tuh akhirnya kan mau. Coba kalau dikasih tahunya ada 10 juta, no, pasti mau. Tapi karena nggak tahu ya tenang-tenang saja. Ya, kalau tahu, jadi kan syaratnya kalau tahu. Orang itu akan berebut mencari jadi muadzin atau di shaf pertama. Karena apa? Karena kalau muadzin kan cuma satu. Jadi kan harus diundi. Ayo, siapa sing adzan? Nah, diundi. Shaf pertama kan juga nggak ada batasannya toh, berapa orang toh. Sehingga Nabi sampai mengatakan seperti itu mengingat keutamaan dari adzan. Al-mu'adzinuna atwalun nasi 'anaqan yaumil qiyamah. Para muadzin itu lehernya paling panjang di antara manusia pada hari kiamat. Bukan nanti wah menakutkan loh lehernya panjang itu. Bukan seperti itu maksudnya. Nah, jangan takut nanti kalau lehernya wah nanti kayak jerapah nanti. Enggak, ya. Ini menunjukkan bahwa Allah Ta'ala pada banyak penafsiran dari lehernya paling panjang pada yaumul qiyamah, karena nanti kan manusia kan berpeluh sesuai dengan tingkat amalnya mereka. Ada yang sebatas mata kaki, ada yang selutut, ada yang sepinggang, ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Tapi kalau muadzin akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bagaimanakah adzan yang disyariatkan itu? Ini perlu saya berikan satu contoh adzan atau ini ada beberapa banyak, ada 4 contoh adzan. Adzannya Bilal ya, yang biasa aja, yang di sini dan di tempat kita juga biasa baik adzannya Bilal. Allah ada 15 kalimat, ada 15 kalimat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 2, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 4, Asyhadu an la ilaha illallah. 5, Asyhadu an la ilaha illallah. 6, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 7, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 8, Hayya 'alas shalah. 9, Hayya 'alas shalah. 10, Hayya 'alal falah. 11, Hayya 'alal falah. 12, Allahu Akbar. 13, Allahu Akbar. 14, La ilaha illallah. Ini adzannya Bilal. Saya tidak menyebutkan adzannya Abu Mahdurah, walaupun ada ini. Kemudian syarat yang disunahkan ya, setelah adzan subuh, ba'da hayya 'alal falah, mengucapkan as-salatu khairun minan naum, as-salatu khairun minan naum.